MC berinkarnasi menjadi villain babi, lalu menikah dengan villainess, dan mereka malah mendapatkan julukan pasangan yang berbahaya. Alban Audran yang sadar kalau sekarang dia berada di isekai dan menjadi bangsawan jahat. Jadi ini adalah dunia novel fantasi. Dan kalian tahulah, seperti biasa, Alban asli ini bangsawan yang sombong dan malas. Dia jenius tapi nggak pernah berusaha. Ortunya juga sudah mati pas dia itu umur muda. Dan kalau begini, dia pasti bakal mati. Makanya dia bakal berusaha berubah sebelum masuk ke akademi. Karena di akademi, hidup dia itu bakal hancur. Lalu pelayan dia datang, ya kalian tahu lah siapa namanya, Sebas. Ya, Sebas juga kaget karena Alban itu ganti baju sendiri. Dan Sebas ini yang sekarang menjaga rumah di sini. Dan Sebas ini terharu dengan sedikit perubahannya Alban. Tapi Alban itu bilang kalau dia itu mau turun berat badan dan mau belajar teknik pedang sama Sebas. Sebas jelas heran apa Alban itu sakit atau gimana kah? Tapi Alban itu merenung kalau dia nggak berubah maka dia itu bakal mati. Tapi dia itu nggak bisa bilang begitu, jadinya dia bilang kalau begini terus dia nggak bakal bisa dapat istri. Sebas sempat agak ragu, tapi Alban itu serius dan janji dalam 6 bulan dia bakal kurus dan ahli dalam teknik pedangnya. Jadinya Sebas itu disuruh serius sama dia. Sebas sih maulah. Tapi seminggu kemudian Alban itu kelelahan banget lah. Dan Sebas itu nggak menahan diri dalam melawan Alban. Alban jelas sadar kalau posisi dia itu jelek banget sekarang. Tapi pas dipuji sama Sebas dan dibilangin kalau Alban bakal kurus dalam 3 tahun, jadinya Alban itu nggak terima dan mau lanjut latihannya. Sebas jelas semangat lah mendengar itu. Dan mereka lanjut latihannya. Dan 3 bulan kemudian Alban itu sudah kurus banget. Dan sekarang Alban dibawa ke dungeon. Dan Sebas bilang, perkembangan Alban itu memang bagus, tapi masih belum tahu apa pedangnya itu berguna dalam pertempuran. Dan Alban disuruh memburu monster di dungeon itu. Dan pas Alban maju, Sebas itu merenung. Awalnya dia mengira Alban bakal bertahan cuma 3 hari doang, tapi Alban dengan cepat banget menyerap ilmu Sebas, apalagi bagi jenius yang rajin itu bakal mudah. Dan Sebas senang banget melihat perkembangannya Alban, karena Alban sudah menjadi pendekar pedang yang dicintai dewa. Dan pas Alban dipuji sama Sebas, Alban itu jelas senang banget. Dan 6 bulan setelah Alban berlatih, ada yang melamar Alban. Tapi yang melamar adalah keluarga Ducal Barrow. Alban jelas kaget, apalagi perbedaan status mereka itu jauh banget. Tapi dia ingat kalau di novel Alban menikah dalam ceritanya, yaitu dengan Leticia Barrow. Dia itu sama, yaitu anak bermasalah yang membuat pertunangannya itu putus dan nggak punya tempat lagi. Alban jelas sedih lah, karena dia tetap ke alur kehancurannya. Alban jelas tanya apa dia bisa menolaknya, tapi Sebas bilang kalau mau bermusuhan dengan keluarga Barrow, ya bisalah. Alban jelas agak kesel, tapi Sebas bilang kalau mereka punya hubungan yang baik, keluarga mereka itu bakal aman. Alban merenung karena Leticia yang akan membuat dia itu hancur. Alban tanya apa masalah yang dibuat sama Leticia. Jadi rumornya itu jelek banget lah soal Leticia. Alban tuh jelas kesel sendirilah. Dan pas ada ketemuannya, Alban heran karena berbeda banget dengan bayangannya Alban. Bahkan Leticia ini bersikap sopan banget. Dan Leticia juga bilang kalau dia kesini itu sendirian. Setelahnya, Alban tanya pendapat Sebas tentang Leticia, dan mereka berdua ini sadar kalau ada yang aneh lah. Karena beda banget dengan rumornya. Makanya Alban menyuruh Sebas menyelidikinya tapi nggak ketahuan. Dan Alban coba mencari jawabannya langsung ke Leticia. Dan Sebas itu juga senang lah. Awalnya dia mengira kalau Leticia itu orangnya enggak bener, tapi Leticia itu sangat terpelajar dan mungkin cocok menjadi istrinya Alban. Lalu Alban dan Leticia itu makan bersama. Alban coba membuat lelucon, tapi Leticia bahkan enggak menunjukkan ekspresi apapun ke Alban. Alban agak kesel karena selama 3 hari ini dia itu diabaikan. Sebas bilang mungkin reputasinya Alban itu masih
nempel. Tapi Alban nggak bisa mundur. Makanya dia bakal berusaha makin dekat dengan Leticia. Tapi Leticia itu terus saja menghindari Alban. Alban jelas murung lah dan nggak punya ide lagi, makanya cuma punya satu cara. Jadinya Alban coba ajak jalan Leticia, tapi Leticia seperti nggak mau dengerin. Jadinya Alban pakai cara menebas pintunya. Leticia jelas kaget lah dan agak marah karena Alban sembarangan masuk ke kamar cewek. Tapi Alban bilang dia itu memang bajingan. Tapi Alban di sini mau mengajak Leticia kencan bareng. Leticia jelas bingung lah. Jadi mereka jalan-jalan, Alban sadar kalau Leticia ini masih ragu sama Alban. Leticia sempat marah karena diajak jalan ke gunung, tapi nggak dikasih tahu duluan. Jadinya Alban mengendong Leticia. Lalu mereka sampai di tempat pemandangannya yang indah banget. Alban juga senang melihatkan ini ke Leticia, karena ini akan menjadi tanah yang mereka jaga bersama. Leticia mendengar itu jelas malu lah dan bilang kalau rumor tentang Alban itu juga nggak jelek banget. Dan Alban bilang dia itu bukan penjahat kecil, tapi penjahat besar. Tapi Leticia balas dengan masuk akal sih. Alban itu senang lah melihat senyumannya Leticia. Mereka juga main di sungai dan Alban mengajak memperkenalkan diri masing-masing. Jadi Leticia itu suka teh dan scone dan bermain dengan anak-anak. Dan Alban itu bilang kalau dia itu suka steak dan hobinya itu latihan pedang dan bersantai. Leticia juga sempat godain Alban lah. Dan pas mereka ngobrol santai ini, ada monster yang datang. Alban itu santai banget menghadapi monsternya. Leticia juga heran kenapa Alban itu santai banget. Dan pas beruangnya menyerang, Alban sadar kalau dia itu mengincar Leticia. Jadinya Alban dengan mudah membunuh beruangnya. Dan pas dilihat, Leticia itu kaget dan agak ketakutan. Alban bingung harus melakukan apa, apalagi ini pertama kalinya Leticia diserang sama monster. Jadinya Alban mendekat dan bilang kalau dia bersyukur Leticia itu selamat. Leticia sempat gugup dan dia tanya kenapa Alban itu baik ke dirinya. Leticia bilang kalau Alban adalah korban pernikahan politik yang dipaksa menikah sama dirinya. Seharusnya Alban tinggal mengambil dukungan keluarga dia saja dan mengabaikan Leticia. Jadi Alban bilang dia memang suka kalau punya istri yang cantik. Leticia agak ragu sih mendengar itu. Tapi Alban ini ingin tahu apa yang Leticia lakukan dan siapa yang dibuat marah sama Leticia. Leticia itu merenung karena dia itu nggak boleh bilang karena dia tidak mau Alban itu terlibat. Dan ini demi melindungi keluarga Alban. Jadi Leticia sejak kecil sudah dijodohkan dan dia itu bernama Duke Mauro Bertori dan dia itu bajingan yang bodoh. Dan pas Leticia bilang masalah yang dihadapi sama para warga, Mauro malah menjelekkan Leticia. Dan pas Leticia melihat keadaan warga, dia itu merasa sedih banget. Jadinya dia menggunakan pajak dari rakyat. Daripada digunakan sama Mauro untuk foya-foya, dia akan melakukan sesuatu. Dan 3 tahun setelah itu, Mauro memutuskan pertunangan mereka di depan semua bangsawan dan menjelekkan Leticia yang menggelapkan pajak warga. Dan Leticia diusir dari wilayah dia itu. Dan Leticia paham cewek itu yang membodohi Mauro. Jadinya Leticia cuma bisa menerima itu karena dia itu sudah mempersiapkan dirinya juga. Dan 6 bulan setelah pesta itu, tunangan baru Leticia diputuskan dan Leticia mengira ini adalah hukuman bagi dia karena rumornya Alban itu jelek banget. Tapi Alban yang sekarang benar-benar memperhatikan Leticia. Makanya dia tidak bisa membawa Alban ke dalam masalah dirinya. Dia itu sudah capek berharap dan kecewa nantinya. Makanya pas di kamar dia itu bingung harus gimana. Lalu Sebas jelasin apa yang terjadi ke Alban dan Alban itu kesel lah mikirin bagaimana cara membunuh Mauro. Sebas juga bilang kalau Leticia mengambil aset keluarga Bertori itu benar.
Alban jelas enggak terima dengan itu, tapi Sebas bilang Leticia pakai uangnya untuk melindungi anak-anak yang terlantar kemiskinan dan memperbaiki kondisi hidup para warga. Mendengar itu, Alban jelas senang. Alban juga agak kesel dan dia minta bantuan sama Sebas untuk mengajari orang itu karena sudah menjebak Leticia. Lalu pas makan, Alban bilang kalau dia menyebarkan rumor kalau dia itu membalaskan dendam ke Mauro demi Leticia. Leticia jelas kaget kenapa Alban melakukan itu. Alban bilang santai saja, karena dia juga menyebarkan rumor kalau Alban juga benci dengan Leticia dan berniat menyingkirkan Leticia dengan menyuap Mauro. Leticia jelas kagetlah mendengar itu, tapi Alban bilang rumor ini akan mempan ke orang yang punya niat jahat. Ke Mauro yang agak ragu dengan rumor yang berbeda itu, tapi dia yakin kalau rumor Alban benci dengan Leticia itu benar. Makanya dia penasaran dengan niat Alban sesungguhnya. Ke Alban yang sadar dengan perasaan Mauro sekarang, makanya Alban itu perlu bukti kuat dari Leticia. Leticia masih nggak mau bilangin karena dia takut Alban akan terkena masalahnya juga. Alban paham dan bilang kalau dia sudah tahu kejahatan yang dilakukan sama Leticia dan itu demi rakyatnya. Leticia masih saja merasa bersalah dan dia tanya apa Alban menyesal setelah tahu kebenarannya. Tapi Alban malah mengajak Leticia menikah. Karena setelah mengenal Leticia, Alban makin bersyukur dalam hatinya. Apalagi di hatinya Alban, dia sudah berjanji untuk melindungi Leticia selamanya. Makanya Alban yakin kalau Leticia adalah calon istri yang cocok untuk dirinya. Dan dia berjanji akan melindungi Leticia. Leticia itu jelas terharu. Makanya Alban tidak akan memaafkan Mauro dan akan membuat Mauro menderita. Leticia bilang kalau Alban itu nggak kelihatan seperti penjahat. Tapi Alban bilang penjahat itu justru sangat sayang dengan keluarganya. Lalu di gudang makanan wilayah Audran, Mauro datang karena menerima surat dari Leticia yang isinya itu menjelekkan Alban. Mauro itu malah senang karena ini sesuai dengan rencana dia. Mauro juga bilang dia sudah komunikasi dengan Alban, makanya Mauro itu menyuruh Alban membunuh Leticia. Tapi Alban malah membunuh pengawalnya Mauro. Mauro itu jelas kaget lah. Tapi Leticia dan Alban itu senang lah karena rencana mereka itu berjalan dengan lancar. Dan Leticia menjelekkan Mauro yang sudah ketipu. Jelas Mauro itu kaget lah karena dia itu dikhianati. Tapi Alban bilang kalau Mauro yang menjebak Leticia duluan. Makanya Alban enggak akan memaafkan Mauro. Tapi Mauro malah mengancam karena berani melawan bangsawan tingkat 2. Tapi ada yang datang dari belakang dan dia adalah Hugh de Craon. Dia itu orang penting lah. Mauro jelas panik kenapa Hugh bisa di sini. Dia bilang sahabatnya itu mengajak jalan-jalan ke wilayah Alban. Dan pas banget Hugh mendengar soal membunuh Leticia tadi. Mauro makin menentang itu, tapi Sebas menunjukkan surat dari Mauro ke Alban. Mauro jelas panik dan marah ke Alban, tapi Alban itu santai banget. Leticia juga kagum dengan kelicikannya Alban. Dan pas Mauro bakal ditangkap, Mauro malah menantang Alban dalam duel. Dan Alban jelas dengan senang menerima duelnya. Dan sebelum duelnya dimulai, Alban itu tanya, apa Mauro akan minta maaf ke Leticia? Mauro malah makin marah dan langsung menyerang Alban. Jadinya Alban juga nggak akan menahan dirinya. Dan Mauro itu benar-benar dihina sama Alban. Alban bilang kalau selama ini Leticia selalu mendukung Mauro. Tapi Mauro itu malah makin menjelekkan Leticia. Jadinya Alban itu makin menghina Mauro dan memotong tangan kanannya. Dan pas Alban mau menghabisi Mauro, Leticia menghentikan Alban. Alban itu agak gugup, tapi Leticia berterima kasih ke Alban karena sudah marah demi dirinya. Dan Hugh itu seperti paham dengan sesuatu.
Lalu Mauro itu ditangkap dan Alban tanya, apa segini saja sudah cukup bagi Leticia? Leticia bilang segini saja sudah cukup kok. Dan mereka itu saling menggoda karena acting mereka tadi itu bagus banget. Dan Leticia juga bilang, apalagi mereka bakal menjadi pasangan yang cocok banget. Dan mulai saat itu, mereka menjadi pasangan terjahat dari kejahatan dengan kejahatan. Lalu sebulan setelah duel dengan Mauro, sekarang Alban akan menikah dengan Leticia. Dan Alban gugup parah. Dan pemicunya itu, pas setelah duel dengan Mauro, Leticia mengajak Alban menikah. Dan Sebas memberikan kata-kata yang membuat Alban itu semangat menanti Leticia dengan gaun cantiknya. Dan Sebas itu mengingat bapaknya Alban yang sama gugup dulu pas pernikahannya. Dan Sebas juga bangga karena bisa melihat dua generasi menikah. Alban itu juga merasa senang dan bilang kalau bagi Alban, Sebas itu sudah seperti ayahnya sendiri. Dan Sebas jelas terharu mendengar itu. Ke Leticia yang kagum karena orang yang ada di Baron Audran ini berisi orang baik saja. Apalagi dari keluarga Leticia itu nggak ada yang ikut dalam upacara pernikahannya. Makanya yang lainnya itu selalu dekat dengan Leticia. Dan Leticia itu juga senang dengan pernikahan hari ini. Dan rasa takut kalau pernikahan ini bakal hancur itu lenyap. Makanya hari ini dia bakal bahagia. Ke Alban yang di altar itu sudah gugup parah, tapi pas Leticia datang, Alban langsung terpesona dengan kecantikannya Leticia. Dan Alban itu jelas muji kecantikannya Leticia. Leticia itu malu lah kalau dibilangin begitu. Lalu acara nikahnya dilanjutkan, dan pas pemasangan cincin, Leticia itu bertanya, apa dia itu pantas untuk bahagia? Lalu Alban itu membebaskan Leticia dan bilang kalau Leticia itu pantas untuk bahagia. Dan ini adalah hari paling bahagia bagi mereka berdua. Dan Alban juga berjanji kalau dia akan membuat Leticia menjadi orang paling berharga di sisinya. Leticia jelas senang mendengar itu, dan mungkin pas mereka tua nanti, mereka bisa melihat momen bahagia mereka dulu. Dan akhirnya mereka itu ciuman. Ke Yug yang bilang kalau Alban dan Leticia itu adalah pasangan yang menarik. Dan dia itu bilangin ke Kepsec Academy. Ada guru yang bilang rumor buruk tentang mereka berdua. Tapi Kepsec itu akan menguji mereka secara langsung. Lalu Alban dan Leticia bakal berangkat ke akademi. Para pelayan cewek itu sedih karena Leticia itu bakal pergi. Dan Alban itu sedih juga karena mereka itu enggak sesedih itu ke dirinya. Dan sebelum berangkat, Sebas bilang kalau dia akan selalu menerima permintaan dari Alban. Jadi, Alban dan Leticia itu sudah berumur 16 tahun dan demi menerima kualifikasi sebagai bangsawan, mereka masuk ke Akademi Kerajaan Mangdala Familia. Dan setelah sampai, Alban itu capek banget naik keretanya. Lalu pelayan bilangin, Leticia itu sudah disiapkan kamarnya dan Alban ujiannya itu juga sudah disiapkan. Leticia itu enggak paham dengan ujian ini, tapi Alban bilang dia akan mengikuti sandiwara membosankan dari keluarga Mauro. Di area ujian, si penguji bernama Bastian dan dia ini sudah disuap. Dan pas Alban datang dengan sopannya, dia itu malah emosi dan mulai mengancam Alban. Alban itu santai saja sih melawan dia ini. Lalu Bastian menyuruh Alban menembak sihir ke target itu. Bastian itu senang sendiri karena Alban pasti nggak bakal bisa. Karena sihir itu diajari pas mereka masuk ke akademi. Tapi Alban bisa menggunakan sihir gabungan. Dan Bastian itu saja belum bisa, makanya dia itu kaget. Jadi dulu Alban itu belajar dari Sebas juga. Dan Alban itu makin mengoreng Bastian, jadinya dia itu makin emosi dan mengajaknya ujian latih pedang. Dan Alban dengan mudah melawan Bastian dan mengalahkannya lah. Alban makin mengoreng Bastian yang kroco banget dan cupu banget. Dan pas Alban mau menggila lagi, Kepsec Faust datang dan Faust juga tahu Alban itu siapa. Karena dia itu memiliki bakat yang jarang muncul. Bastian itu malah melapor ke Faust kalau Alban itu menyerang dia.
Tapi Faust malah memecat Bastian yang enggak berguna. Dan Faust bilang kalau Alban itu lulus ujiannya. Faust juga bilangin nasihat ke Alban untuk menahan diri dan jangan terlalu mempermainkan pelajar lainnya. Alban sih santai saja lah. Dan pas Alban mau ke asrama cowok, Faust bilang kalau Alban akan tinggal di gedung terpisah. Dan Alban itu sekamar dengan Leticia. Leticia bilang kalau ini adalah perintah dari Kepse untuk tinggal bersama. Alban itu mengira hal yang aneh banget. Jadinya Alban coba minta kasur lain juga. Tapi dihentikan sama Leticia. Ke Faust yang akhirnya sadar kenapa Yuk mendukung Alban. Karena Alban itu memiliki talenta 100 tahun sekali, tapi orangnya itu memelihara iblis di dalam hatinya. Dia kuat, mulia, tidak sombong atas bakatnya sendiri, makanya dia itu bisa tanpa ampun juga. Makanya Faust itu mempersatukan kamar dengan Leticia. Jadi Alban itu adalah seorang tyrant, berarti Leticia adalah wadah bagi raja yang bisa segala hal. Makanya Leticia itu sangat diperlukan bagi Alban. Dan Yuk itu tidak sabar melihat masa depan Alban dan Leticia. Dan si Bastian yang sudah dipecat mau melakukan kejahatan tapi dihentikan sama seseorang. Dan dia sempat mendengar nama Alban dari Bastian. Kalian tahulah dia ini siapa? MC novelnya. Dan pas Alban menunggu Leticia, banyak yang bisik-bisik soal Alban. Dan pas Alban mau ngecek Leticia, dia dikerumuni sama banyak cewek yang mengejek Leticia. Dan Leticia malah menggoreng mereka. Jadinya mereka emosi dan mau menampar Leticia, tapi dihentikan sama MC novelnya. Jadinya para cewek itu kabur. Alban agak emosi dengan MC itu, makanya Alban mendekat dan bilang terima kasih karena sudah menolong istri dia. Tapi enggak boleh lebih dekat dari ini. MC langsung panik dan minta maaf, lalu dia itu memperkenalkan dirinya. Dia ini bernama Leonil Highland. Dan pas salaman tangan, Leticia itu sadar dengan wajahnya Alban. Di koridor, Leticia itu bilangin soal pemikirannya Alban. Jadinya Leticia mengingatkan lagi kalau dia tidak akan tertarik sama Leo. Makanya enggak perlu mengusir Leo. Dan Alban jadinya itu lebih tenang lah. Tetapi Leo itu malah sekelas sama Alban. Dan si Leo langsung bersikap dekat banget ke Alban. Lalu guru wakil kelas F bernama Paula datang dan Ivan itu tanya soal kelas ini yang berisikan orang rendahan saja. Ada yang emosi dan mereka itu seperti mau bertengkar. Tapi Paula menghentikan mereka dan menyuruh mereka memilih raja di kelas ini. Dan 9 orang yang tidak terpilih harus merendah ke raja sampai lulus akademi. Jadi peraturannya itu kalian bisa bertanding fisik, diskusi, bahkan pakai uang juga. Selama nggak membunuh, apapun bisa. Tapi selama sebelum belum ditentukan rajanya, mereka akan dikeluarkan dari akademi. Si Rowan itu mau duel, keeleganannya raja, Sanwa itu penakut, Matthias bilang bakal pakai duit saja, Lucky bilang terserah, Carla itu diam doang, dan Ivan merendahkan yang lainnya, karena martabat itu lebih penting. Jadi Leticia tanya apa bisa memilih orang lain. Jadinya Leticia itu memilih Alban, suaminya menjadi raja di kelas ini. Yang lainnya itu kaget dan Leo itu menyarankan dari yang terkuat saja. Dan Leticia tentu tetap memilih Alban. Dan Alban itu enggak mau banget melawan mereka. Tapi dia tidak bisa mengkhianati harapannya Leticia. Jadinya Alban itu mulai menggoreng mereka dan menyuruh mereka maju bersamaan. Dan Alban dengan mudah mengalahkan Rowan dan Matthias. Dan Ivan itu ketakutan lah melihat Alban. Tapi pas dibilang kalau sudah dipasang sihir yang gak akan membiarkan mereka itu mati, Ivan langsung pakai sihirnya. Tapi ya, Alban dengan mudah mengalahkan Ivan. Leticia jelas kagum dengan Alban dan menggoreng cewek lainnya yang gak mau bertarung dengan Alban. Dan jelas mereka itu gak mau lah. Karena setelah melihat duel tadi, Leo itu mau duel melawan Alban. Dan Leo ini memang adalah orang yang seharusnya mengalahkan Alba dan menyeretnya ke jurang kehancuran. Tapi pas duel ini, Alban dan Leo itu saling adu pedang.
Tapi Alban itu nggak serius sama sekali. Meskipun dia meremehkan Leo, tapi dia itu setara dengan Alban. Makanya Alban itu kagum dengan plot armor sang MC. Makanya Alban akan menunjukkan sedikit kekuatan Sirius dia. Dan pas Alban mau mengakhiri pertarungannya, Leo sadar dan menyerang balik. Tapi Alban itu tetap menang melawan Leo. Dan Leo itu makin kagum dengan Alban. Tapi Alban emosi dengan Leo yang kuat banget tanpa latihannya. Dan Alban itu tetap memikirkan cara supaya dia tidak diseret ke jalan kehancurannya dan melenyapkan Leo. Tetapi Leo malah bilang dia akan menjadi kesatrianya Alban dan merekomendasikan Alban sebagai rajanya. Tentu ada cewek yang menargetkan Alban di sana. Tapi yap, manganya itu mentok sampai di sini, ya agak nanggung sih sebenarnya. Ceritanya awalnya itu memang pasaran banget, tapi gue itu suka dengan sifat Alban yang bisa tiran banget atau jahat banget. Tapi pas Leticia muncul, dia itu langsung tenang. Benar-benar dipegang lah ininya, perasaannya Alban ke Leticia. Dan mereka itu pasti bakal menjadi pasangan yang menarik banget lah di cerita manga ini. Dan pastinya bakal ada masalah ke hadapan mereka nanti. Jadi kita tunggu sajalah gimana kelanjutan manganya ini. Jangan begitu saja. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Bye-bye. Bakakers.